Oke, lalu ke lalat yang kedua. Di sini sensingnya adalah mouse down. Ketika mouse pointer ini diklik, nah dikliknya di mana saja ya akan meluncur secara acak. Nah ini diklik di mana aja, mau di kucing kayak, mau di kodok kayak, ya pokoknya ada mouse ditekan, dia akan mendetek dan kemudian melakukan menjalankan program di bawahnya. Ya, program apa yang dijalankan? Yaitu program bisa lihat di sini. Kita akan lanjutkan materi berikutnya yang keempat, yaitu materi sensing, dan kita akan lihat dari contoh project di sini kodok hijau. Nah, kita perhatikan di sini, kita lihat dulu projectnya seperti apa. Kita klik bendera hijau. Nah di sini karakter kucing ini akan bergerak jika tersentuh ya. Nah kemudian kodok yang di depan ini atau katak hijau ini dia akan bergerak jika dia tersentuh oleh karakter si kucing, oleh sprite kucing. Nah seperti itu ya. Nah kita lihat, nah yang kodok besar ini di bawah ini akan bergerak jika disentuh juga. Ini disentuh langsung oleh mouse pointernya, yang kucing sama. Nah kemudian kodok yang ini tersentuh kucing. Nah sementara lalat yang hijau ini, yang sayapnya hijau ini bergerak jika mouse pointer mengklik di mana saja ya. Jadi di dalam state ini di mana aja bebas. Jadi saya klik maka lalat ini akan bergerak. Ini bergeraknya secara acak ya, random. Tapi perhatikan posisi lalatnya tetap sama, jadi tidak diputar arahnya ya, dia tetap sama. Nah seperti itu ya. Nah sekarang mari kita lihat codingnya di dalamnya. Dalam project ini ada 5 sprite dan stage-nya saya hanya memberi warna background kuning di sini ya. Di sini ada 4 tapi yang saya gunakan kuning. Oke, kita lihat dari yang pertama. Materi ini tentang materi tentang sensing. Teman-teman bisa lihat di sini rangkaian codingnya. Stop. Nah, pada karakter atau sprite kucing di sini ini menggunakan blok codingnya sebagai berikut, dan materi tentang sensing yaitu inti dari coding sensing itu kita menggunakan if then salah satunya ya, dimana ini di dalamnya ada perintah codingnya yaitu bergerak 10 langkah. Jadi jika kucing di sini disebutkan ketika bendera hijau diklik, posisi kucing ini saya posisikan di -186 dan -44 yaitu di sini. Jadi kalau saya pindah-pindah, saya klik, posisi kucing itu selalu balik lagi ya. Jadi ini sekalian mengenalkan tombol go to X ya, go to X ya. Jadi dimana saja nanti kucingnya pergi, ketika bendera hijau diklik maka kucing ini kembali ke tempat semula. Setelah itu, nah biasanya ini kita sebut codingnya ini untuk settingnya ya. Jadi ketika dimulai settingnya kucingnya di posisi sini. Nah inilah coding untuk sensingnya ya. Jadi untuk sensing di sini menggunakan block forever ya. Block forever ini adalah blok yang akan mengulang-ulang blok yang di dalamnya. Apa yang diulangnya yaitu blok di sini disebutkan jika kucing ini disentuh mouse pointer. Di sini pilihannya ada banyak ya. Ada mouse pointer, ada garis pinggir, ada kodok, kodok 2, lalat 3, 2 gitu ya. Jadi ketika karakter kucing ini disentuh oleh mouse pointer, maka dia akan melakukan gerak melangkah 10 ke depan, dan ini akan terus diulang-ulang ya. Kalau ini tidak kita pakai forever, nah ini pemahaman codingnya atau pengertian codingnya ini hanya dijalankan sekali saja. Jadi ketika bendera hijau, saya ambil contoh kucingnya di sini, ketika bendera hijau diklik lalu kemudian memposisikan, lalu setelah itu ini
ya. Jadi kalau diklik, nah ini jalannya sekali, kita lihat codingnya hanya berkedip sekali, setelah itu berhenti. Nah ini artinya apa? Coding ini tidak dijalankan terus menerus. Jadi kalau start nih ya, bendera hijau, nah kucing ini nggak jalan, walaupun saya sentuh dia nggak jalan. Karena apa? Karena codingnya hanya sekali dijalankan, setelah itu ya sudah. Nah untuk ini supaya bisa berjalan terus, atau coding yang ada sensingnya, saya sebut biasanya ini coding kondisi, ya, mengkondisikan di mana kondisi tertentu dia akan baru menjalankan programnya, seperti itu. Nah ini dia akan jalan terus menerus. Jadi kalau saya klik bendera hijaunya, saya stop dulu, klik bendera hijau, kita lihat di blok rangkaian codingnya ini ada warna kuningnya ya. Nah ini tandanya blok ini sedang dijalankan terus menerus. Dan secara khusus yang dijalankan terus menerus adalah coding yang biru ini ya. Nah ini dijalankan terus menerus, jadi codingnya berjalan. Nah dia menunggu ya, blok coding ini sebenarnya menunggu terhadap reaksi yang terjadi. Jadi kalau saya sentuh, nah baru kemudian jalan. Nah selama dia sentuh, maka kucingnya akan terus berjalan. Begitu saya klik lagi, maka posisinya kembali lagi seperti semula settingnya, maka sensornya juga begitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan coding kondisi, atau kita menggunakan sensing ya. Di sini sensor. Nah kita lihat sensor itu ada di mana? Itu ada di sensing. Kalau kita lihat warnanya biru muda ini ya, jadi kita gunakan di sini tossing mouse pointer ya. Jadi if then, nah if then ini ada di control. Jadi jika apa? Jika tersentuh mouse pointer. Siapa yang tersentuh mouse pointer? Dalam hal ini adalah kucing, karena kita sedang membangun codingnya di sprite kucing ya. Nah kemudian jika tersentuh mouse pointer apa? Bergerak 10 langkah, ini ada di motion. Maka ini kalau saya klik ya, nah ini maka sudah berjalan. Cuma karena belum ada forevernya, dia tidak bisa mengulang terus menerus ya. Makanya dimasukkan ke dalam forever. Ketika diklik bendera hijau, coding ini terus menerus. Jika kucing ini disentuh, maka kucing ini akan bergerak. Ya demikian teman-teman materi untuk sensing.